Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi denganku Jumatri, BP 181055-2011, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Kampus 2 Payakumbuh. Untuk kesempatan kali ini aku bakal jelasin tentang materi statistik multivariat, yaitu analisis diskriminan. Sebelum masuk ke materi, untuk teman-teman semua jangan lupa like, comment, share, and subscribe supaya selanjutnya lebih baik lagi. Nah, sekarang kita langsung masuk ke materi. Yang pertama yaitu definisi. Model analisis diskriminan ditandai dengan ciri khusus, yaitu data variabel dependen yang harus berupa data kategori, sedangkan data independennya justru berupa data non-kategori. Hal ini dapat dimodelkan sebagai berikut. Y1 sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 dan seterusnya, di mana Y1 merupakan non-matriks dan X1, X2, X3 dan seterusnya merupakan metrik, di mana variabel independen atau X1 dan seterusnya adalah data matriks, yaitu data berskala, interval atau rasio. Variabel dependen atau X1 adalah data kategorikal atau nominal. Jika data kategorikal tersebut hanya terdiri dari dua kode saja, disebut two group diskriminan analisis. Namun apabila lebih dari dua kategori, disebut multiple diskriminan analisis. Tujuan analisis diskriminan. Oleh karena bentuk multivariat dari analisis diskriminan adalah dependen, maka variabel dependen adalah variabel yang menjadi dasar analisis diskriminan. Adapun tujuan dari analisis diskriminan antara lain: yang pertama, untuk mengetahui perbedaan yang jelas antara grup pada variabel dependen. Jika ada perbedaan, variabel independen manakah yang pada fungsi diskriminan yang membuat perbedaan tersebut. Yang ketiga, membuat fungsi atau model diskriminan atau yang mirip dengan persamaan regresi. Yang keempat, melakukan klasifikasi terhadap objek dalam kelompok grup. Asumsi analisis diskriminan. Asumsi penting yang harus dipenuhi agar model diskriminan dapat digunakan antara lain: yang pertama, variabel bebas harus terdistribusi normal atau adanya normalitas. Yang kedua, matriks covariat, semua variabel bebas harus sama atau equal. Yang ketiga, tidak terjadi multikolinearitas atau tidak berkorelasi antar variabel bebas. Yang keempat, tidak terdapat data yang ekstrim atau outlier. Proses analisis diskriminan. Beberapa langkah yang merupakan proses dasar dalam analisis diskriminan antara lain: yang pertama, memilih variabel-variabel menjadi variabel terikat atau variabel dependen dan variabel bebas atau independen. Yang kedua, menentukan metode untuk membuat fungsi diskriminan, yaitu simultaneous estimation. Semua variabel dimasukkan secara bersama-sama lalu dilakukan proses diskriminan. Yang kedua, stepwise estimation. Variabel dimasukkan satu persatu ke dalam model diskriminan. Menguji signifikansi fungsi diskriminal yang terbentuk dengan menggunakan Wix, Lambda, Philae, Fs dan lainnya. Menguji ketepatan klasifikasi dari fungsi diskriminan atau secara individual dengan case-wise diagnostics. Selanjutnya, melakukan interpretasi fungsi diskriminan, dan terakhir melakukan uji validasi fungsi diskriminan. Dengan analisis diskriminan, pada akhirnya akan dibuat sebuah model seperti regresi, yaitu satu variabel terikat atau independen dan banyak variabel bebas atau independen. Prinsip diskriminan adalah ingin membuat model yang dapat secara jelas menunjukkan perbedaan atau diskriminasi antara isi variabel dependen.
Sebelum melakukan analisis diskriminan, hal yang perlu dilakukan yaitu menguji ketepatan variabel, yaitu apakah keseluruhan variabel yang terkumpul secara keseluruhan dapat digunakan lebih lanjut dalam analisis diskriminan, atau terdapat variabel yang terpaksa harus disingkirkan dalam pelaksanaan analisis diskriminan. Untuk itu, tahap pertama yang harus dilakukan yaitu melakukan uji variabel. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal dan langsung aja ke menggunakan aplikasi SPSS. Nah, mungkin sekian yang bisa aku sampaikan untuk teman-teman semua. Semoga apa yang aku sampaikan dapat bermanfaat untuk semuanya. Sebelum itu, jangan lupa like, comment, share, and subscribe supaya kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.